siang teman-temanku. Ketemu sama saya lagi Sketch Bike. Oke, kali ini mau bikin obrolan apa ya? Konten apa ya? Oh iya, nih bakat dalam seni. Wah, ini sebenarnya saya nggak tahu pernah ngobrol gak sih ya soal ini. Kayaknya belum deh. Sebenarnya ini saya ingat obrolan saya dengan orang tua murid saya di IG. Silakan cek IG saya, nama saya di IG Deskamtoro, @Deskamtoro, cari aja lah. Itu terus apalagi ya, jadi lupa kan saya mau ngomong apa. Jadi apakah belajar seni itu harus berbakat? Ini obrolan yang menurut saya cukup menarik karena selama ini yang didengung-dengungkan adalah seseorang belajar melukis, bukan melukis sih, sorry, belajar seni, baik lukis, tari, musik, apapun. Banyak yang bilang bahwa itu adalah sebuah bakat. Jadi kalau tidak berbakat, tidak akan bisa belajar seni, tidak akan bisa berkarya, tidak akan bisa menghasilkan karya seni. Pemahaman yang banyak berkembang, yang banyak dipahami adalah seperti itu. Karena basic saya dari basic pendidikan, jujur, maksudnya basic pendidikan bahwa hidup saya di pendidikan saat ini. Jadi saya tidak bisa memilah anak yang berbakat atau tidak berbakat. Jadi saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa ini kesimpulan pribadi, bahwa yang dibutuhkan adalah bukan bakat, tetapi kemauan untuk belajar. Itu pada ngawur nyebrang. Jadi yang dibutuhkan adalah bukan bakat, tetapi kemauan untuk belajar. Itu gimana ya saya menjelaskannya? Karena gini, pemahaman orang-orang bahwa kalau dari waktu saya kecil bahwa belajar seni itu adalah sebuah bakat, kalau nggak berbakat ya nggak bisa gitu. Hasil dari pengalaman hidup saya, mungkin saya itu orang yang tidak memiliki bakat, tapi saya memiliki kemauan untuk belajar. Saya sadar diri, karena saya bodoh, makanya saya berusaha lebih daripada teman yang lain. Contohnya gini, waktu SMSR, saya dari SMP masuk SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Saya itu masuk ke SMSR itu sebenarnya jujur ya, saya tidak lolos seleksi saat tes minat dan bakat. Saya nggak lolos seleksi, sama sekali nggak lolos, jujur itu. Saya bisa lolos karena saya dibantu oleh kakak sepupu saya. Jadi anaknya Pak D saya, anak Pak D saya itu guru di SMSR, guru patung di SMSR. Atas kebaikan beliau, saya dikatrol untuk bisa masuk SMSR atas bantuan beliau. Terus akhirnya di situ saya punya motivasi. Saya harus bisa membuktikan bahwa saya itu tidak mempermalukan kakak sepupu saya gitu loh. Akhirnya saya berusaha terus. Istilahnya gini, kalau teman-teman tugasnya cuma satu, saya bisa bikin 3 atau sampai 5. Walaupun dengan hasil yang sebenarnya juga jujur di bawah standar teman-teman yang lain gitu loh. Itu bahkan teman saya yang berbakat pun itu bikin satu pun sudah bagus banget,
sementara saya bikin 10 kali juga belum sebagus punya dia gitu loh. Itu jadi cerita saya. Mungkin itu yang akhirnya membuat saya termotivasi terus untuk berarti saya harus belajar lebih dan lebih daripada teman saya yang lain yang memiliki kemampuan, bakat dan punya apa ya talenta dari Tuhan lebih lah, jujur iya lah. Terus akhirnya saya masuk isi Jogja. Oh ya, saya di semester 1 kelas 2 saya itu berhasil masuk 10 besar kalau nggak salah waktu itu. Masuk 10 besar umum di sekolah SMSR. Dan dari situ saya membuktikan bahwa saya bisa gitu loh, saya nggak kalah. Karena apa? Saya mau berusaha lebih daripada orang lain. Udah, oke. Setelah itu, setelah lulus SMSR, saya nganggur 1 tahun karena saya harus bekerja. Orang tua saya orang yang kurang mampu secara ekonomi, orang yang kurang mampu, jadi saya harus ngalahin dulu, ya nunggu uang cukup lah untuk masuk sekolah, untuk masuk kuliah itu. Saya lulus 98, akhirnya tahun 99 saya masuk isi Jogja. Dan di isi Jogja sama, saya belajar pun saya harus berusaha ekstra dibandingkan teman-teman yang lain itu. Jadi saat saya libur, saat kampus libur, saya itu sebelumnya udah nanya ke senior saya, semester depan mata kuliah ini apa yang dikerjakan, oh kira-kira ini itu lah. Dari itu saya pas liburan saya itu menyiapkan bahan, menyiapkan alat semuanya. Karena apa? Saya nggak punya uang untuk membeli bahan dan alat, jadi saya harus ngakal-akal. Jadi bahan-bahan sisa yang dipakai senior ya nggak dipakai, yang istilahnya dibuang. Akhirnya saya ambil lagi, terus saya olah lagi untuk jadi karya, untuk jadi bahan bisa saya bikin karya berikutnya gitu terus. Karena gitu akhirnya saya sambil belajar ini belajar itu dari senior saya, ya belajar gratis di saat teman-teman saya liburan. Saya bekerjanya yaitu bikin karya, terus mempersiapkan desain, rencana, sketsanya mau seperti apa, menyiapkan konsepnya lah. Saya menyiapkan pemanya dari senior saya. Biasanya sih kalau yang kemarin-kemarin tugasnya inilah, saya bikin tuh beberapa alternatif. Katakan biasanya suruh bikin alternatif, saya bikin banyak sekaligus alternatif, sketsa yang rencana mau saya kerjakan. Dari semuanya itu saya ajukan belum lah. Saat teman-teman waktu masuk sekolah, terus kan mata kuliah itu, nah teman-teman akhirnya baru membuat sketsa karena baru diterangkan suruh bikin sketsa. Saya udah punya, saya langsung ajukan. Padahal teman-teman baru mulai, itu pun masih ada yang santai-santai lah. Saya ajukan, terus teman-teman yang lain mengerjakan lah. Teman-teman yang lain bikin sketsa, karena sketsa saya udah di ACC karena lebih cepat dari teman-teman yang lain. Akhirnya saya udah mulai mengerjakan karya. Saat teman-teman lagi lagi konsultasi sama dosen, saya udah kerjain, udah mulai mengerjakan. Jadi saat teman-teman baru mengerjakan, saya udah selesai itu. Jadi saya berusaha bagaimana jangan ketinggalan, karena jujur bahan saya juga bukan bahan yang bagus, karena ya namanya barang bekas. Gimana sih barang bekas diolah lagi, barang bekas difungsikan lagi jadi barang baru, bukan barang baru, jadi barang yang bisa digunakan lagi. Ya gimana, saya harus ngakal-ngakal gitu loh lah, seperti itu lah.
Dari situ berlanjut terus saya sambil kuliah, sambil bekerja. Saya bekerja di Jakarta di Museum Layang-Layang, bekerja terus ikut dosen, proyek ini proyek itu bla 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 lah, pokoknya itu lah. Terus saya kuliah 8 tahun hampir DO karena batas waktu saya hampir habis. Akhirnya saya mengusahakan untuk lulus. Nah, dari situ saya makin percaya bahwa yang menentukan keberhasilan seorang seniman itu bukan bakat semata, tetapi karena kemauan untuk belajar, kemauan untuk berusaha, kemampuan untuk mencoba dan mencoba. Saya juga bukan seniman berhasil karena saya sendiri bukan seniman, saya hanya pelaku seni. Tapi banyak orang membuktikan kesuksesan seseorang itu bukan karena bakat. Albert Einstein itu bukan, mungkin dulu malah dibilang orang idiot gitu, karena kelas 4 SD kalau nggak salah, itu kelas berapa ya, dia dikeluarkan dari sekolah karena dianggap bodoh di bidang ilmu matematika. Ayo, tetapi bayangkan apa yang dia temukan itu merubah dunia. Ilmu yang dia dapatkan itu ilmu yang istilahnya rumus dasar dari banyak rumus lain gitu loh, yang bisa menghasilkan banyak hal. Itu kan bukan karena bakat, tapi karena belajar gitu loh. Kemauan dia untuk belajar itu luar biasa karena dia ingin membuktikan diri kan gitu loh. Terus Thomas Alva Edison juga sama, dia dianggap anak yang bodoh dan istilahnya halu lah gitu loh pada masa itu, pada masanya. Tapi akhirnya dia menciptakan sesuatu yang mungkin yang benar-benar dipakai di seluruh dunia saat ini. Itu banyaklah orang-orang lain gitu loh. Itu siapa ya? Banyak kok sebenarnya orang-orang hebat yang dari orang-orang yang dianggap bodoh dan dianggap aneh gitu loh. Jadi bagi saya di kesenian bukan soal bakat, tetapi soal kemauan untuk belajar. Kalau ini saya sangat suka kata-kata Sujoyono. Sujoyono bilang gini, bakat itu 5%, 90% adalah kemauan. Itu mungkin saya orang yang percaya bukan seberapa besar bakat yang Anda miliki, tapi seberapa besar kemauan yang Anda miliki. Itu kalau saya sih seperti itu ya. Intinya ginilah, gimana kita tahu kita berbakat atau tidak? Wah, kita mencoba aja nggak pernah. Udah mencoba berapa kali gitu loh. Namanya orang mencoba itu jatuh bangun. Namanya kamu dibilang sudah mencoba saat kamu sudah berhasil, itu namanya mencoba. Kalau belum berhasil berarti kamu belum selesai mencoba gitu loh. Coba terus lah. Masalahnya balik lagi, mau mencoba atau tidak lah. Mau mencoba atau tidak kan dari rasa suka. Jadi menurut saya bakat itu adalah rasa suka. Semakin besar rasa cinta Anda terhadap sesuatu, semakin besar rasa suka Anda terhadap sesuatu, ya semakin besar bakat itu. Tinggal usahanya aja gitu loh. Itu saya dapat pengetahuan yang bagus saat saya belajar dan bekerja di Global Art. Itu sekolah kursus melukis dan menggambar lah. Itu jaringan internasional dari Malaysia. Menurut saya ada sebuah pemahaman yang saya terapkan sampai sekarang. Jujur iya. Dia bilang, banyak murid saya bilang, ada orang tua, ada seorang ibu yang mengatakan, loh Pak, saya itu tidak berbakat gitu. Ibu pernah nyoba melukis? Saya pernah nyoba, tapi dari dulu saya nggak bisa. Berarti kalau ibu nggak bisa, bukan karena ibu nggak berbakat,
tetapi cara ibu belajar yang kurang tepat, saya bilang gitu. Karena buat saya adalah semua orang itu bisa melukis, karena melukis itu kan soal mengekspresikan jiwa, mengekspresikan diri. Masa orang berekspresi aja nggak bisa gitu loh. Lah, soal bagus atau tidak kan persepsi gitu loh, persepsi. Ya jangan dibandingkan karyanya Avandi dengan karya kita gitu loh. Ya beda jauh. Avandi berkarya sekian puluh tahun, makan hidup dari situ, setiap hari dari situ. Ya jangan dibandingkan lah dengan kita, atau karya Van Gogh dibandingkan dengan karya kita. Ya nggak adil gitu loh, nggak apple to apple gitu loh. Saya bilang sama orang tua murid saya, dia akhirnya ikut belajar melukis sama saya juga, bareng anak-anaknya. Saya bilang gini, Bu, ibu baru belajar melukis setahun 2 tahun. Ibu terus membandingkan hasil karya ibu, maaf dengan saya katakan, ya nggak adil Bu. Saya belajar melukis, sekolah melukis khusus, sekolah belajar melukis, menggambar dan seni rupa itu dari tahun 95, dan ibu ketemu saya tahun 2019, dan ibu baru belajar 2-3 tahun, dan itu pun nggak intens, belajar seminggu sekali. Ya kalau lagi mood, kalau enggak ibu nggak belajar. Gimana ibu mau bisa gitu loh. Terus ibu membandingkan dengan itu karyanya bagus, ya nggak ada lah Bu. Untuk prinsip saya gini, biar tahu berbakat atau tidak, saya selalu tanya gini, Anda bisa menulis atau enggak? Bisa. Anda bisa membuat lingkaran atau enggak? Bisa. Coba melukis, menggambar, membuat lingkaran menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Coba bandingkan. Kalau yang terbiasa tangan kanan, pasti akan lebih bagus hasilnya saat membuat lingkaran atau menulis dengan tangan kanan. Yang dengan tangan kiri pasti akan belepotan. Sama menggambar dan melukis seperti itu. Itu hanya kebiasaan. Mengolah rasa itu soal kebiasaan, bukan soal bakat alam saja gitu. Memang oke ada bakat alam, tapi jangan dijadikan patokan kesuksesan seseorang karena bakat. Menurut saya enggak banget. Kesuksesan seseorang ya dari usahanya dia. Seberapa besar dia berusaha, itu yang menentukan kesuksesan seseorang gitu loh, bukan bakatnya. Anda berbakat setinggi langit juga, kalau Anda nggak pernah belajar, nggak pernah mengolah, nggak pernah mengembangkan bakat, ya sama aja bodong, nggak ada gunanya gitu loh. Akhirnya orang tua murid itu tertantang. Saya bilang, saya tantang ibu bikin karya ini. Saya ajak bikin karya pop art waktu itu, karya sederhana gitu loh. Karyanya karya sederhana. Ini di atas contoh karyanya. Nah, dari karya itu memang masih karya yang sederhana, tetapi akhirnya dia jadi percaya diri gitu loh. Jadi dia percaya, berarti saya bisa. Saya bilang, ya bisa, kenapa nggak bisa? Nyatanya bisa. Memang ya jujur diarahkan, ya namanya belajar. Kalau nggak diarahkan ya apa gunanya guru gitu loh. Nah, dari situ akhirnya dia percaya bahwa benar ya Pak, ternyata bukan soal berapa besar bakat kita, tapi seberapa besar kita mau belajar. Dan bagaimana cara kita belajar itu penting. Karena guru itu seperti di konten saya sebelumnya, guru itu bukan masalah pinter melukis saja, pinter bikin karyanya saja, tetapi seorang guru itu juga harus pandai, harus bisa bagaimana menyederhanakan cara belajar. Cara belajar yang sulit itu bisa disederhanakan menjadi begitu sederhana. Itu fungsi guru, itu tugas guru, seperti itu gitu loh. Ya kira-kira seperti itu. Makanya saya percaya bahwa bukan seberapa besar bakat kamu, tapi seberapa besar keinginan kamu untuk belajar dan berusaha. Itu jadi
Kalau belum berhasil sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 100 kali, ulang terus. Masa dari 1001 kali juga nggak ada satupun yang sukses, gitu loh. Tapi ingat, belajarlah dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, gitu loh. Kalau bilang belajar, saya udah belajar dari YouTube, ya Anda belajar dari YouTube tidak belajar dari step by stepnya, tidak belajar teknik dasarnya. Ya belajar itu kan ada teknik dasarnya, ada pembelajaran dasarnya yang harus dijalani. Enggak asal ngikutin YouTube terus langsung bisa, gitu loh. Kalau sudah tahu basicnya, kalau sudah tahu dasarnya, mau dari YouTube mau di apapun, itu akan jauh lebih gampang, gitu loh, akan jauh lebih mudah. Itu kalau saya, sorry Pak, sorry, hampir aja nyenggol. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi sudah memahami bakat atau tidak berbakat. Jadi ingat, belajar seni tidak butuh bakat, belajar seni butuh usaha, gitu loh. Seperti kamu bisa jadi orang baik, itu bukan karena keturunan, tapi karena pilihan hidup. Intinya itu. Kamu mau jadi orang baik atau enggak, kamu mau jadi penjahat atau jadi ulama, kamu mau jadi koruptor atau jadi anggota KPK, kamu mau jadi setan atau malaikat, itu pilihan kamu. Itu bukan bakat, bukan turunan dari langit. Itu semua usaha kamu sendiri. Kalau lingkunganmu tidak baik dan kamu sadar dengan hal itu, ya sudah, lawanlah itu, keluar dari lingkungan itu, gitu loh. Cari lingkungan yang positif, cari lingkungan yang baik. Kenapa bertahan di situ, gitu loh. Dan kamu menikmati, ya berarti itu pilihan hidupmu untuk menikmati hal yang negatif tadi, gitu loh. Berkesenian juga seperti itu. Kalau kamu belum apa-apa udah bilang nggak berbakat, dan kamu percaya dengan omongan itu, ya wassalam. Makanya kenapa kesenian Indonesia banyak yang nggak berkembang, karena itu pendidikan dari dasarnya saja sudah bermasalah menurut saya, gitu loh. Itu akan saya obrolin di konten berikutnya lah. Ini banyak kritikan tentang pendidikan kesenian di Indonesia yang menurut saya juga agak ambigu. Menurut saya, kenapa kok pendidikan kesenian Indonesia kurang berkembang dengan baik? Nanti saya buat konten berikutnya. Sini saya bikin konten tentang bakat aja dulu, mungkin berkesinambungan supaya ada kesinambungannya. Ya, mungkin kira-kira seperti itu. Mohon maaf buat teman-teman mungkin yang kurang berkenan. Sekali lagi, kalau mohon maaf kalau ada salah kata, bukan apa-apa. Saya kadang juga jengkel dengan kondisi bakat dan tidak berbakat, karena saya bukan orang berbakat dan saya juga belum jadi seniman sukses. Saya masih merayap. Semuanya adalah proses menjadi, bukan jadinya tapi prosesnya. Seperti itu. Terima kasih. Silahkan like bagi teman-teman yang suka, silahkan dislike bagi yang tidak suka, silahkan komen bagi teman-teman yang punya pendapat lain. Bisa kita diskusikan, setuju tidak setuju silahkan, namanya pendapat. Ini pendapat pribadi dari apa yang saya pelajari dan pengalaman hidup saya sendiri itu. Terus silahkan share kalau ini dirasa bermanfaat untuk orang lain, untuk teman-teman, untuk siapapun juga. Silahkan subscribe bagi teman-teman yang ingin melihat video lain, yang ingin yang ingin melihat omongan saya, omongan ngemeng-ngemeng saya yang lain. Silahkan. Semoga
semoga bermanfaat. Mungkin seperti itu terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih sebuah kehormatan bisa mengenal teman-teman di sini. Salam hangat untuk keluarga, selalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati teman-teman semua. Bye bye.